Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Pak Guru. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah di hari Ramadan ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih puasa ya. Ya. Semoga kalian tetap menjalankan ibadah puasa di bulan yang berkah. Ya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan melanjutkan materi. Kalau kemarin materinya tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, nah ini materi berikutnya. Apa materinya? Pelajaran 10 ya, PABB kelas 5. Ikuti yang berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اجلسوا أيها القوم فإن والدي يكره أن يقف له الناس. يقول لقمان: أيها الناس، من أراد منكم السعادة في الدنيا فعليه أن يرضى بما أعطاه الله له من رزق وأبناء، وأن يشكر ربه ويصبر على البلاء ويشكر الله عليه، فإن الله لا يعطي شيئا إلا وهو خير لكم. Nah, sudah tahu kan materinya? Yaitu kisah tentang keteladanan Luqman Al-Hakim. Kenapa Luqman Al-Hakim ini bisa menjadi teladan bagi umat Islam dan namanya bisa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan nama surat dalam Al-Qur'an? Kenapa bisa seperti itu? Ya, ikuti yang pelajaran materi berikut ini agar kalian bisa paham apa yang akan kita bahas. Ya, oke? Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bermanfaat bagi yang lainnya dan bisa di-share ke sosial media yang Anda miliki ya. Semoga kalian mendapat keberkahan di bulan Ramadan ini dan banyak belajar ilmu agama Islam. Oke, ikuti sampai selesai ya. Oke, selamat mengikuti. Yuk anak-anakku semuanya, kita belajar tentang kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Pada materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab ke-10. Yuk simak berikut ini. Siapakah Luqman Al-Hakim? Luqman Al-Hakim mempunyai nama lengkap yaitu Luqman bin Anqa bin Sadun. Ia adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tarikh yang mempunyai kebangsaan Habsyi berasal dari Sudan. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan Luqman Al-Hakim ialah sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Salah satu anaknya yang bernama Saran. Akan tetapi, semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia mendapat julukan Al-Hakim atau ahli hikmah. Luqman merupakan orang yang soleh yang patut diteladani karena ketakwaannya dan karena kesolehannya. Namanya diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an, yaitu surah Luqman, surah yang ke-31. Ada dua manusia yang bukan nabi tetapi namanya diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai nama surah, yaitu Luqman dan Maryam. Luqman banyak bersyukur. Luqman Al-Hakim berkeyakinan baik dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan kemudian menganugerahi hikmah kepadanya. Luqman juga adalah seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-12 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dalam surat Luqman ayat 12 tadi, dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur atas nikmat yang diperolehnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Apa itu syukur? Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh kita yang sempurna, dapat melihat, dapat mendengar, dapat berbicara, berjalan, meraba, merasa, dan lain sebagainya. Kita dapat minum, mempunyai tempat tinggal, mempunyai pakaian, dapat belajar, dan lain sebagainya. Dari nikmat itu, maka kita harus mensyukuri, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan luas. Nasihat Luqman kepada anaknya. Di antara pesan-pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya sebagai berikut. 1. Perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Quran surat Luqman ayat 12 yang sudah kita bacakan tadi. Yang kedua, larangan musyrik atau mensekutukan Allah, terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 13 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lan zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam Quran surat Luqman ayat 13 tadi, ada kata mempersekutukan Allah. Apa itu mensekutukan Allah? Mensekutukan Allah berarti menyerpakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Manusia dilarang menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Karena sehebat-hebat apapun manusia, matahari apalagi patung tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Pesan yang ketiga yaitu perintah untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Quran surat Luqman ayat 14. Pesan yang keempat, tetap berbuat kebaikan kepada kedua orang tua meskipun berbeda keyakinan. Quran surat Luqman ayat 15. Pesan yang kelima yaitu menyadari bahwa perbuatan manusia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendapat balasan kelak di akhirat. Quran surat Luqman ayat 16. Pesan yang keenam yaitu anjuran berbuat kebajikan, mendirikan sholat, dan beramar ma'ruf nahi munkar. Quran surat Luqman ayat 17 yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka
dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dalam surat Luqman ayat 17 ini, Luqman berpesan kepada anaknya atau menyeru kepada anaknya, yaitu 1. Mendirikan sholat wajib maupun sunnah. Apa itu sholat? Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Yang kedua, berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Contohnya, rajin beribadah dan berdoa, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada guru, rajin belajar, mengaji atau pelajaran sekolah, disiplin, tertib, ramah, rapi, teratur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjauhkan kemungkaran atau perbuatan buruk seperti syirik atau menyekutukan Allah, membenci kedua orang tua, membenci bapak dan ibu guru, berkelahi, mencuri, berkata kasar dan kotor, dan lain sebagainya. Yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian hidup, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Pesan Luqman yang ketujuh, yaitu larangan bersikap angkuh dan sombong. Quran surat Luqman ayat 18. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong seperti yang diterangkan dalam surat Luqman ayat 18 tadi adalah 1. Memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, membanggakan diri sendiri. Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong, lagi membanggakan diri. Artinya, orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Luqman yang ke-8 yaitu perintah untuk sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam berjalan dan bersuara, seperti dalam surat Luqman ayat 19. Itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani bersama. Perhatikan rangkuman berikut ini. Luqman adalah hamba Allah yang soleh, lagi bijaksana. Luqman bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi. Luqman berasal dari wilayah Sudan. Luqman namanya diabadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Luqman mendapat gelar Al-Hakim yang artinya orang yang bijaksana. Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga ia mengajarkan berbagai contoh keteladanan kepada anaknya. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. 1. Perintah untuk bersyukur kepada Allah. 2. Larangan musyrik atau menyekutukan Allah. 3. Perintah untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. 4. Tetap berbuat kebaikan kepada kedua orang tua meskipun berbeda keyakinan. 5. Menyadari bahwa perbuatan manusia selalu dalam pengawasan Allah dan akan mendapat balasan kelak di akhirat. 6. Anjuran berbuat kebajikan, mendirikan sholat, beramar ma'ruf, dan nahi munkar. 7. Larangan bersikap angkuh dan sombong. 8. Perintah untuk sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam berjalan dan bersuara. Demikian materi kisah Luqman Al-Hakim pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 bab 10. Terima kasih. Nah, itu tadi materi dari Pak Guru ya tentang kisah keteladanan Luqman Al-Hakim ya. Semoga kalian semuanya bisa meneladani sifat-sifat beliau, nasihat-nasihat beliau, sehingga kita semua menjadi orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya. Ingat, jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan share ke sosial media yang Anda miliki agar mendapat pahala yang melimpah.
Dan yang terakhir, Pak Guru seperti biasa memberikan tugas, silahkan cek link di deskripsi channel ini ya. Kalian nanti akan berkunjung ke soal yang sudah Pak Guru sediakan. Kerjakan ketika kalian sudah siap ya. Semoga kalian bisa memperoleh hasil yang maksimal. Selamat belajar, semoga kalian bisa sukses selalu ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.